Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sangat penting. Di satu sisi kita harus melindungi mereka dan memastikan bahwa kesejahteraan mereka baik. Itu satu. Di sisi yang lain kita juga harus melindungi anak-anak kita. Ya, melindungi anak-anak kita dengan memastikan bahwa guru-guru kita punya kualitas minimum. Bukan kualitas maksimum, punya kualitas minimum yang layak untuk menjadi guru ASN sempurna. Dan kami menyadari mungkin kami harus lebih gencar lagi, apalagi di daerah-daerah pelosok untuk melakukannya. Tapi tanpa keterlibatan Pemda, tanpa dukungan Pemda akan sangat sulit kita untuk masuk ke daerah pelosok. Jadinya ini adalah program yang belum pernah terjadi gitu loh dalam 10 tahun terakhir gitu. 500.000 formasi, bisa mengambil tesnya 3 kali, tidak ada batas, siapapun guru honorer terdaftar di Epori boleh mengambil ini tes ya. Kalaupun mereka tidak masuk formasi tahun ini, mereka bisa masuk formasi tahun depannya. Jadi ini adalah continuous gitu. Tadinya kita menginginkan 1 juta, tapi tantangan yang kita hadapi di lapangan, nggak semua daripada Pemda mengajukan sampai dengan 1 juta, mereka hanya mengajukan sampai 500.000. Tapi tidak apa-apa, karena ada ronde berikutnya tahun depan. Banyak dari mereka itu yang belum 100% percaya diri dengan pemerintah pusat. Yang pertama adalah kami luar biasa simpatinya dan selalu setiap kali saya berinteraksi dengan guru honorer K2 maupun yang lain, saya selalu terharu dengan betapa lama mereka telah bersabar di sini. Makanya ini adalah pekerjaan rumah besar untuk Kemendikbud untuk mengakselerasi program ini. Makanya kita tahun ini fokus 100% untuk mensukseskan program yang udah ada, P3K. Inilah makanya mungkin pesan saya adalah belum pernah ini ada kesempatan semua guru honorer bisa masuk proses seleksi. Mungkin sebagai penutup, saya mungkin ada beberapa pesan ya untuk beberapa jenjang atau level. Jadi yang pertama adalah untuk Pemda. Untuk Pemda, pesan saya adalah sudah ada 500.000 formasi yang dikeluarkan oleh berbagai macam Pemda. Jadi bagi yang belum mengeluarkan formasi, yakini saja bahwa daerah-daerah yang mengajukan formasi tidak akan mungkin mengajukan formasi tanpa adanya kesiapan anggaran dari pusat. Itu tidak mungkin. Jadinya Anda akan ketinggalan kalau ini di bulan Agustus, kita akan ada formasi untuk tahun yang berikutnya ya, Agustus September ini. Jadi tolong bagi Pemda dikejar yang sisa formasinya. Itu adalah pesan pertama. Dan untuk para guru-guru honorer, ini adalah kesempatan terbesar bagi semua guru honorer untuk menjadi P3K. Jadinya semua usaha, semua energi, saya tahu banyak sekali teman-teman terintimidasi dengan adanya tes online. Saya tahu memang itu bisa menakutkan bagi banyak teman-teman. Tapi jangan khawatir. Kita bisa mengambil tesnya pun kalau gagal pertama kali bisa 3 kali mengambil tesnya. Ada platform-platform online, kita tinggal cari internet, kita melihat platform ini, dan kita belajar terus sampai kita bisa lolos seleksi. Jadinya ini bukan waktunya untuk takut, bukan waktunya untuk tidak percaya diri. Ini adalah waktunya untuk belajar sekarang. Belajar sebanyak mungkin dengan semua resource. Tanyakan teman-teman yang lagi belajar untuk tes seleksi ini. Pergilah online mencari berbagai macam sumber daya pembelajaran yang sudah kita sediakan. Ikuti, lanjutkan modul-modul itu. Langsung percaya diri bahwa kalau kita yakin bagi guru yang termotivasi, guru yang mau belajar, dia pasti akan bisa lolos tes seleksi ini. Karena ini bukan tes maksimum, ini adalah tes minimum kompetensi. Jadi kemauan dan motivasi guru untuk belajar itulah sebenarnya yang dites. Gitu. Dia mau nggak? Dia peduli nggak dengan pembelajaran dirinya sampai dia ingin mengikuti pembelajaran ini. Jadi itu pesan saya kepada semua guru honorer. Ini bukan saatnya untuk putus asa, malah ini saatnya untuk bersemangat dan pilih untuk tes seleksi itu. Itu aja pesan saya, karena ini belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir formasi sebesar ini. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pendidik menjadi perhatian utama kita dalam kebijakan Merdeka Belajar. Kami menyadari betul akan pentingnya peran guru dalam proses transfer pengetahuan, baik dalam hal kompetensi maupun karakter. Sehubungan dengan hal tersebut, guru profesional dengan kompetensi unggul menjadi kunci terlaksananya pendidikan berkualitas.
Guru profesional, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diwajibkan memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4, sertifikasi pendidik, dan menerima pengembangan profesi dan kompetensi sesuai bidang. Ketersediaan dan penjaminan kesejahteraan guru profesional merupakan tugas pemerintah. Namun, perbandingan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan ketersediaan guru yang ada saat ini menunjukkan bahwa kita sekarang tengah mengalami kekurangan jumlah pengajar dalam jumlah yang cukup besar. Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini, kita membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Namun di lapangan hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Sehingga kita masih kekurangan sekitar 900.000 guru ASN di sekolah negeri. Bahkan jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun tahun ini, kita membutuhkan lebih dari 1 juta guru. Guru honorer pun kemudian hadir sebagai upaya untuk mengisi kekurangan guru ASN. Namun kehadiran guru honorer belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik. Menurut Dapodik tahun 2020, jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang. Sebagai akibatnya, lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya. Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstrim di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana terdapat SD negeri yang hanya memiliki 1 guru ASN. Guru tersebut pun terpaksa mengajar di 6 kelas berbeda secara bersamaan. Situasi ini jelas-jelas membutuhkan perhatian kita semua agar dapat segera ditangani. Masih berkaitan dengan guru honorer, kesejahteraan mereka merupakan salah satu PR kita. Tentu kita sering mendengar bahwa banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar 100.000 sampai 350.000 per bulannya. Hal itu dikarenakan perbedaan pada kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu, sekarang tercatat 88% guru non-PNS tidak memiliki sertifikasi, di mana 55% diantaranya merupakan guru honorer di sekolah negeri. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sudah sangat jelas masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dalam hal ini, salah satu upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi kekurangan guru ini adalah dengan membuka perekrutan guru ASN P3K. Paling tidak terdapat 3 tantangan yang coba kami tangani melalui program ini. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN P3K akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia. Ketiga, program guru ASN P3K juga menjadi alternatif rekrutmen. Berdasarkan Dapodik 2020, 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS. Adanya program ini membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS.